Sesuai namanya ya, control self assessment. Jadi para manajemen itu melakukan self assessment atas pengendalian yang mereka miliki. Peran dari seorang IT auditor dalam control self assessment adalah sebagai fasilitator. Teknik sampling terbaik ketika diduga ada fraud atau kecurangan, maka dia menggunakan yang namanya discovery sampling. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Bicara Audit dan masih dalam rangkaian Study Chisel with me. Hari ini kita akan bahas materi domain pertama, bagian terakhir. Akhirnya kita 1/5 perjalanan ya sih teman-teman. Yuk, masih semangat ya, semangat teman-teman untuk belajar Cisa bareng sama aku. Dan hari ini kita akan bahas 3 topik. Yang pertama adalah tentang control self assessment, yang kedua tentang sampling, dan yang terakhir tentang closure meeting sama audit follow up. Oke, aku akan mulai dulu dari yang pertama, yaitu control self assessment atau biasanya disingkatnya CSA, CSA. Jadi poin yang pertama yang harus diingat adalah dalam skenario apapun, tujuan dari control self assessment adalah untuk bisa mengkonsentrasikan diri kita dalam area audit yang resikonya paling tinggi dan juga untuk meningkatkan monitoring pengendalian oleh pegawai. Nah, jadi teman-teman, ada konsep di dalam organisasi namanya control self assessment. Jadi intinya adalah pegawai, dalam hal ini di pihak manajemen, itu melakukan assessment atau penilaian terhadap pengendalian yang ada di organisasi tersebut. Jadi tujuannya apa? Tujuannya pertama, supaya kita mengidentifikasi area-area apa yang resikonya paling tinggi, dan pada akhirnya kita bisa meningkatkan pemantauan atau monitoring yang dilakukan oleh para pegawai terkait dengan pengendalian. Sesuai namanya ya, control self assessment. Jadi para manajemen itu melakukan self assessment atas pengendalian yang mereka miliki. Apakah pengendaliannya sudah cukup gitu ya? Pertama sih dari mengidentifikasi dulu ya area resiko apa yang paling tinggi, terus apa saja pengendaliannya, apakah pengendaliannya sudah cukup. Nah, selanjutnya poin yang perlu diingat adalah dalam skenario apapun, peran dari seorang IT auditor dalam control self assessment adalah sebagai fasilitator. Jadi kita perannya bukan yang melaksanakan kegiatan self assessment itu, tetapi kita menjadi fasilitator ya. Jadi kita membantu karena pihak manajemen mungkin pemahamannya terkait dengan GRC atau tata kelola, risiko dan juga pengendalian itu tidak sebaik auditor gitu ya. Mereka tetap, menurut aku manajemen punya pemahaman hal tersebut, tapi mungkin akan lebih dalam pemahamannya auditor. Jadi auditor akan menjadi fasilitator, akan membantu manajemen untuk melakukan control self assessment dalam rangka sebagai fasilitator. Selanjutnya adalah dalam skenario apapun, faktor kesuksesan paling penting untuk control self assessment adalah keterlibatan dari manajemen. Nah, jadi manajemen harus merasa terlibat, merasa memiliki proses tersebut, memiliki resiko tersebut adalah kunci bagaimana kita mewujudkan keberhasilan dari control self assessment. Jadi intinya bagaimana para manajemen itu terlibat, para manajemen itu merasa memiliki proses, memiliki resiko, itu adalah hal yang paling penting. Dan yang terakhir adalah dalam skenario apapun, tujuan dari control self assessment adalah meningkatkan tanggung jawab audit, tetapi tidak menggantikan pekerjaan audit ya. Jadi intinya gini, bahwa control self assessment ini itu tidak menggantikan audit ya, karena nanti hasil control self assessment bisa diverifikasi, bisa di audit lagi areanya oleh auditor untuk memastikan memang sudah berlangsung dengan baik prosesnya gitu ya. Tapi meningkatkan, pasti dengan harapannya dengan kita melakukan control self assessment ini akan terjadi peningkatan gitu. Peningkatan dari pengelolaan proses itu sendiri, bagaimana resikonya, bagaimana pengendaliannya, dan nanti dengan demikian karena manajemennya lebih terlibat dalam pengendalian, maka harapannya sih nanti auditor bisa fokus ke area-area yang lebih kritikal lagi gitu ya, karena mereka setengahnya dibantu ini sama manajemen untuk melihat dari sisi pengendalian dan juga resikonya. Dan itu teman-teman adalah poin-poin penting dari materi control self assessment. Sekarang aku akan geser ke materi sampling. Jadi ada beberapa poin yang perlu diingat. Yang pertama adalah dalam skenario apapun, sampling statistik itu digunakan ketika probabilitas dari error atau probabilitas kesalahan itu harus dikuantifikasi secara objektif. Nah, jadi ada tuh kejadian-kejadian di mana itu nggak bisa kualitatif teman-teman, tapi harus kuantitatif. Misalnya berhubungan sama kerugian finansial, itu biasanya kita akan ngelakuin yang namanya statistical sampling. Ketika nggak perlu ada subjektivitas dalam penilaiannya, maka kita biasanya menggunakan statistical sampling. Jadi di video sebelumnya aku udah sempat bahas tentang compliance dan substantive testing. Nah, sekarang kita akan bahas nih untuk metode samplingnya seperti apa sih. Jadi kalau untuk compliance testing ada namanya attribute sampling.
Nah, ini buat nginget-nginget gampangnya, atribut sampling tuh kayak gimana? Atribut sampling adalah menentukan ada atau tidaknya sesuatu, atribut gitu ya. Dalam hal ini pengendalian, ada atau tidaknya sebuah pengendalian itu bisa dilihat dengan yang namanya atribut sampling gitu ya. Nah, untuk substantive testing kita menggunakan namanya variable sampling. Nah, variable sampling ini intinya adalah untuk menjawab seberapa. Jadi, seberapa baik, seberapa banyak gitu ya. Kalau atribut sampling itu tadi hitam putih, yes and no. Kalau variable sampling itu kayak derajatnya gitu, seberapa banyak, seberapa sering, seberapa baik, karena itu juga. Oke, selanjutnya teman-teman, dalam skenario apapun, teknik sampling terbaik ketika diduga ada fraud atau kecurangan, maka dia menggunakan yang namanya discovery sampling. Discovery sampling itu sampling sampai ketemu, intinya gitu ya. Atau sampai nggak ketemu. Kan kita curiga nih ada kecurangan dalam organisasi kita, maka kita akan sampling sampai ketemu gitu ya. Atau sampai benar-benar membuktikan tidak ketemu. Oke teman-teman, selanjutnya adalah tingkat koefisien keyakinan yang lebih tinggi menuntut untuk kita memiliki sampel yang lebih besar. Dengan kata lain, kalau kita punya sampel yang lebih besar, maka akan memberikan tingkat koefisien keyakinan yang lebih tinggi. Ini kayaknya given sih sebenarnya, ya pasti ya. Kalau kita ibaratnya mensampel lebih banyak, maka kita akan semakin yakin sama hasilnya. Sebaliknya, kalau kita semakin sedikit sampelnya, maka tingkat keyakinan kita akan menurun. Jadi kalau di statistik itu kan ada yang namanya tingkat keyakinan atau koefisien keyakinan. Kalau bahasa Inggrisnya confidence coefficient. Jadi kita memiliki tingkat keyakinan itu biasanya salah satu yang mempengaruhi adalah seberapa besar sampel kita. Dan ini ngaruh banget sama audit teman-teman. Kalau kita merasa bahwa oke, proses bisnis ini pengendaliannya itu kita merasa jelek ya, berarti kita tingkat keyakinan terhadap proses tersebut kan rendah ya, berarti kita butuh pembuktian untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang lebih tinggi. Nah, untuk itu kita butuh sampel yang lebih besar. Sebaliknya, kalau kita udah merasa bahwa prosesnya sudah berjalan dengan baik, berarti tingkat keyakinan kita terhadap proses tersebut sudah baik ya, sudah tinggi. Berarti kita nggak butuh tingkat keyakinan yang terlalu tinggi lagi untuk dibuktikan gitu ya. Nah, akhirnya itu berdampak pada sampel yang tidak harus begitu besar. Selanjutnya teman-teman, dalam skenario apapun, ketika pengendalian internal kuat, maka koefisien keyakinan atau ukuran sampel boleh diturunkan. Ya boleh ya, tapi bukan berarti harus. Jadi ketika kita merasa bahwa pengendalian internalnya udah bagus, kita bisa menurunkan jumlah sampelnya, kita juga bisa menurunkan tingkat keyakinan yang harus dipenuhi gitu. Dan selanjutnya ini yang terakhir, dalam skenario apapun, sampel statistik meminimalisasi adanya resiko deteksi. Ya, jadi kalau kita menggunakan sampel statistik, ini nanti resiko deteksinya akan menurun ya teman-teman. Jadi resiko deteksi itu kan resiko seorang auditor gagal mendeteksi sebuah kekurangan atau sebuah misstatement kalau dalam bahasa keuangannya gitu ya. Nah, untuk mendeteksi hal tersebut gitu ya, kita semakin banyak sampel kita atau ketika kita menggunakan statistical sampling itu akan meminimalisasi kita gagal mendeteksi adanya kesalahan penyajian atau tidak terjadinya sesuatu pengendalian. Jadi itu adalah materi sampling dan ini adalah materi super terakhir dari domain 1, yaitu tentang pertemuan penutup atau biasanya disebut closure meeting atau bisa disebut juga exit meeting. Jadi ini adalah pertemuan penutup dari kegiatan audit. Jadi di mana auditor bertemu dengan tim manajemen untuk menyampaikan hasil auditnya. Dan juga materi yang akan kita bahas dalam topik ini adalah follow up atau tindak lanjut dari kegiatan audit. Oke, langsung saja dari yang pertama poinnya adalah praktik audit yang diterima secara umum membutuhkan pelaporan dari temuan audit dalam hal ini atau hasil audit gitu ya. Bahkan ketika tindakan korektif sudah dilakukan sebelum terbitnya laporan. Nah, jadi ini sering juga kita bingung nih teman-teman. Jadi misalnya kita menemukan lemahnya pengendalian di sesuatu gitu ya. Nah, kita sudah sampaikan nih kepada manajemen bahwa ini ada kekurangan pengendalian dalam hal ini. Terus ternyata udah dibenerin nih teman-teman. Nah, apakah hal tersebut masih harus dilaporkan dalam laporan? Yes. Ya, masih perlu ya teman-teman. Meskipun itu sudah diselesaikan, tetap harus dilaporkan. Tetapi dinyatakan dalam laporannya bahwa ini sudah ditutup gitu ya, ini sudah diselesaikan masalahnya. Tapi tetap harus dilaporin, bukan berarti itu hilang dari laporan hanya karena sudah ditindaklanjuti. Selanjutnya adalah pertemuan penutup berguna untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman atau tidak ada interpretasi yang salah terkait dengan fakta. Nah, jadi salah satu fungsi dari pertemuan penutup ini memang adalah menyampaikan hasil audit dan memastikan bahwa manajemen itu memahami dan manajemen tidak salah mempersepsikan atau tidak salah menginterpretasikan hasil audit kita. Jadi itulah gunanya kenapa kita harus melakukan hal ini ya. Meskipun kita udah yakin sama hasilnya,
kita harus memastikan juga memang itu faktual, itu benar berdasarkan sudut pandang dari auditi juga gitu ya, atau dari sudut pandang klien, dan mereka tidak salah paham atau tidak salah menginterpretasikan hasil audit. Dan selanjutnya poinnya adalah pertemuan penutup membantu meningkatkan pemahaman di antara auditor dan auditi terkait dengan apa yang disajikan, didiskusikan, dan juga disepakati. Ya, tadi udah aku sebutin juga bahwa intinya ketika kita melakukan pertemuan penutup ini, tujuannya adalah supaya auditor dan auditi ini ada di halaman yang sama, kita punya pemahaman yang sama. Oke teman-teman, selanjutnya adalah dalam komunikasi hasil audit, IT auditor itu pada akhirnya intinya bertanggung jawab kepada senior management dan juga komite audit dari board of directors. Nah, jadi ujung-ujungnya kita tuh bertanggung jawab kepada siapa untuk pelaporannya gitu ya teman-teman. Jadi ada dua kalau di konsepnya audit. Jadi yang pertama namanya administrative reporting, itu kepada senior management, dan functional reporting ini kepada komite audit, atau kalau nggak ada komite audit biasanya langsung ke board of director. Selanjutnya, selama penugasan, jika ada kelemahan pengendalian yang tidak dalam lingkup audit, maka harus dilaporkan kepada manajemen. Nah, ini jadi kadang juga pertanyaan nih, kalau kita menemukan sebuah temuan yang di luar ruang lingkup audit kita, sebenarnya perlu dilaporin nggak sih? Yap, perlu dilaporin, tetap ya teman-teman. Jadi kita tetap melaporkannya kepada manajemen. Tapi mungkin biasanya kita nggak melakukan penggalian lebih dalam lagi karena itu di luar ruang lingkupnya kita gitu ya. Selanjutnya, standar IT audit ISAKA terkait laporan menyatakan bahwa IT auditor harus memiliki bukti audit yang cukup dan juga sesuai untuk mendukung hasil dari audit. Iya, jadi nggak boleh ya kita menyatakan sebuah hasil audit tapi tidak didukung oleh bukti audit yang cukup dan juga sesuai. Kalau nggak nyambung juga, ya gimana ya? Ya, jadi sufficient and appropriate ya istilah yang digunakan. Sebenarnya kalau di luar sana, aturan bukti audit itu ada macam-macam kriterianya gitu loh teman-teman. Bukti audit itu ada beberapa kriterianya, tapi kalau untuk ISAKA yang paling penting adalah sufficient and appropriate ya. Oke, ada dua poin lagi. Yang terakhir adalah disarankan untuk kita melakukan audit konfirmasi setelah tanggal penyelesaian yang disepakati oleh manajemen terkait dengan penyelesaian dari sebuah masalah. Oh ya, by the way, auditor tuh nggak boleh menentukan timeline ya. Jadi kita nggak boleh menetapkan misalnya, oh dalam 1 tahun ini harus diselesaikan ya. Kita nggak boleh. Yang netapin itu harus manajemen. Nah, tapi setelah manajemen menyatakan misalnya, oke, kita akan menyelesaikan masalah ini dalam misalnya 6 bulan, maka setelah selesai 6 bulan itu, auditor tuh bisa melakukan namanya confirmatory audit. Jadi kita memastikan bahwa hal tersebut berjalan beneran, atau kalau ada misalnya kekurangan pengendalian berarti pengendaliannya sudah ditambahkan. Jadi intinya hasil audit kita sudah ditindaklanjuti, dan tujuan dari tindak lanjut tersebut atau audit tindak lanjut adalah untuk memvalidasi tindakan remediasi atau tindakan untuk menutup celah atau untuk memperbaiki proses terkait dengan hasil audit. Jadi tujuannya adalah kita memvalidasi hal tersebut emang beneran sudah dilaksanakan, apakah sudah diperbaiki gitu ya teman-teman. Jadi itu adalah bagian terakhir dari domain pertama. Aku senang banget sudah 1/5 perjalanan. Semoga teman-teman tetap semangat ya untuk menyelesaikan materi ini sampai nanti yang domain kelima. Oke teman-teman, bye-bye, dan kita akan ketemu lagi minggu depan insya Allah. Dadah, sehat selalu teman-teman. Annyeong.